Ya, PLN menegaskan akan memberikan kompensasi kepada konsumen terdampak pemadaman listrik. Penghitungan kompensasi tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM nomor 27 tahun 2017 dalam pasal 6 yang menyebutkan PT PLN wajib memberikan pengurangan tagihan listrik kepada konsumen ketika realisasi mutu pelayanan tenaga listrik tak sesuai harapan masyarakat. Sebenarnya secara regulasi sudah ada kompensasi yang dihitung berdasarkan standar pelayanan minimal yang itu sudah ada regulasinya yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM ketika PLN melewati batas maksimum pemadaman yang ditentukan di masing-masing daerah dan dalam hal ini di Jakarta. Tetapi kompensasi yang ditetapkan oleh pemerintah yang berdasarkan lamanya pemadaman itu sangat tidak cukup mengkompensasi kerugian yang dialami oleh konsumen akibat pemadaman secara serentak dan tiba-tiba ini. Perbaiki dengan cara apapun agar segera bisa hidup kembali. Kemudian hal-hal yang menyebabkan peristiwa besar ini terjadi, sekali lagi saya ulang, jangan sampai kejadian lagi. Itu aja permintaan saya. Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai pengambilan keputusan intuitif studi kasus ganti rugi PLN dalam pemadaman listrik serentak pada beberapa daerah di Indonesia 4 Agustus 2019 atau 2019 Java Blackout. Sebelumnya, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian apa itu pengambilan keputusan. Menurut Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, pengambilan keputusan atau decision making merupakan pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Proses ini meliputi dua alternatif atau lebih karena seandainya hanya terdapat satu alternatif, tidak akan ada satu keputusan yang akan diambil. Bagi lingkup suatu organisasi, pilihan aksi akan dipilih berdasarkan pada pencapaian tujuan dari organisasi. Pilihan-pilihan yang tersedia memerlukan suatu keputusan dalam menentukan satu pilihan. Oleh karena itu, kemampuan dalam pengambilan keputusan bagi suatu organisasi akan memberi dampak bagi keberlanjutan organisasi itu sendiri. Keputusan yang diambil melalui cara pengambilan keputusan yang baik tentunya akan menghasilkan keputusan yang bermutu. Semakin mahir seorang dalam menentukan keputusan yang bermutu, semakin meningkat kualitas dari suatu keputusan. Terdapat gaya pengambilan keputusan. Gaya pengambilan keputusan ini dipengaruhi oleh strategi pengambilan keputusan. Apakah ia menggunakan strategi pengambilan keputusan yang bersifat rasional atau menggunakan strategi pengambilan keputusan yang bersifat emosional? Selain itu, cara individu dalam menanggapi informasi, apakah ia menggunakan pilihan yang bersifat logis dan konsisten serta memaksimalkan nilai atau berdasarkan pengalaman, perasaan, dan akumulasi pertimbangan. Salah satu gaya pengambilan keputusan yaitu pengambilan keputusan intuitif. Pengambilan keputusan secara intuitif merupakan pengambilan keputusan yang didasarkan pada intuisi atau perasaan dan naluri yang dihasilkan dari serangkaian proses pengalaman. Pengambilan keputusan secara intuisi seringkali terjadi karena kurang lengkapnya informasi yang diterima oleh pengambil keputusan. Gaya pengambilan keputusan intuitif ini ditandai dengan perhatian pada perincian aliran informasi daripada pengolahan dan pencarian informasi secara sistematis, serta lebih mengandalkan firasat dan perasaan. Gaya pengambilan keputusan intuitif biasanya dipakai ketika informasi yang tersedia terbatas, dihadapkan pada situasi yang baru atau tindakan yang tidak biasa. Dalam hal ini, seseorang mengambil keputusan berdasarkan pengalaman yang terdahulu dan melibatkan perasaan dan emosi yang mendalam ketika mengambil keputusan. Dengan adanya kemampuan intuisi, proses pengambilan keputusan dapat berlangsung dengan lebih cepat dan tepat. Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa kemampuan intuisi berasal dari pengetahuan yang berulang kali dilakukan, yang diikuti oleh penghayatan atau pemaknaan terhadap pengalaman tersebut. Kasus pemadaman serentak pada beberapa daerah di Indonesia pada 4 Agustus 2019 atau 2019 Java Blackout. Pada tanggal 4 Agustus 2019 pukul 11.50 waktu Indonesia Barat, sejumlah wilayah di Jakarta, Banten,
Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, dan sekitarnya mengalami mati listrik yang berdampak kepada 21 juta pelanggan. Pemadaman listrik berlangsung selama beberapa jam, di beberapa daerah bahkan berlangsung hingga malam hari, disertai dengan terganggunya sistem transportasi umum, telekomunikasi, dan lalu lintas akibat pemadaman listrik. Pemadaman listrik bergilir yang dilakukan PLN kepada pelanggan atau konsumen listrik menimbulkan dampak negatif berupa kerugian pada pihak konsumennya. Matinya listrik hingga kurang lebih 8 hingga 18 jam menggunakan berbagai aktivitas masyarakat lumpuh seketika, utamanya sistem berbasis digital. Atas dasar kerugian tersebut, PT PLN Indonesia mengambil keputusan untuk memberikan ganti kerugian material dalam bentuk potongan tagihan listrik dan atau pemberian token listrik sebagai wujud permintaan maaf kepada konsumen. Indikator yang dilihat sebagai pertimbangan ganti rugi adalah lama gangguan serta jumlah gangguan. Ganti rugi yang diberikan berupa kompensasi pengurangan tagihan listrik kepada konsumen. Kompensasi ini bervariasi, yaitu 35% dari biaya beban atau rekening minimum untuk konsumen pada golongan yang dikenakan penyesuaian tarif, atau kompensasi 20% untuk konsumen pada golongan yang tidak dikenakan penyesuaian tarif. Walaupun ketentuan mengenai kompensasi kepada konsumen yang dirugikan saat terjadi pemadaman listrik sudah diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM nomor 27 tahun 2017, tindakan yang dilakukan oleh PT PLN Indonesia dengan memberikan ganti rugi berupa potongan tagihan listrik dan atau pemberian token listrik termasuk ke dalam pengambilan keputusan dengan metode intuitif. Kasus pemadaman listrik ini benar-benar membuat kerugian yang besar dan tentu saja hal ini tidak ada yang menduganya. Melihat kerugian besar yang dialami oleh konsumen atau masyarakat luas, dan mungkin saja masyarakat juga mengalami kerugian imaterial, maka dari itu, PT PLN Indonesia memutuskan untuk memberikan ganti rugi berupa potongan tagihan listrik dan atau pemberian token listrik tersebut kepada masyarakat yang dirugikan. Tindakan ini dapat dikatakan cenderung tidak rasional karena hal ini dilakukan tidak terlepas dari perasaan emosional yang timbul dan membuat pengambil keputusan bertindak sesuai dengan situasi yang terjadi. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.